ini saya ingin berbicara mengenai hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang saat ini, kita tahu setiap orang itu banyak mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Betul ya? Orang berkata, saya akan percaya kepada Tuhan kalau saya melihat kesembuhan. Saya akan percaya kepada Tuhan kalau saya melihat usaha saya berhasil. Saya akan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau saya hari ini melihat keluargaku dipulihkan. Pertanyaannya, kalau hari ini kita belum melihatnya, apakah iman kita tetap berkata aku percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap berkata aku percaya Tuhan itu baik sekalipun keadaanku tidak baik? Banyak orang seringkali mengandalkan apa yang dilihat oleh mata. Entahkah hari ini yang sakit belum disembuhkan, yang hari ini berdoa untuk keluarganya, untuk dipulihkan, belum dipulihkan. Hari ini suaminya yang pergi meninggalkan keluarga yang belum kembali, Anda berdoa. Sampai hari ini juga belum ada pemulihan, belum kembali kepada keluarga. Pekerjaan yang hari ini Anda doakan menjadi lebih baik, mungkin hari ini tidak menjadi lebih baik. Berapa banyak yang hari ini mengalami itu? Anda berdoa, tapi keadaannya justru berbalik. Menjadi lebih gak baik. Pernah ya ngalami? Saya juga pernah mengalami. Berdoa untuk papa saya yang hari itu belum mengenal Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Tapi keadaannya gak semakin baik. Papa semakin sering marah-marah di rumah. Saudara, itu sesuatu yang hari ini kita gak bisa lihat. Tapi apakah kita mau tetap percaya bahwa Tuhan kita itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang ajaib di hidup kita? Amin. Apakah kita berani percaya? Dan firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, ini berbalikan dengan fakta yang ada di dunia ini, yang seringkali kita lihat dengan mata. Dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kata melihat di sini dari bahasa aslinya yaitu eidos, yang artinya penglihatan mata secara jasmani. Dan Bapak Ibu ketahuilah, penglihatan kita secara jasmani ini yang kita lihat dengan mata itu seringkali salah. Buktinya apa? Buktinya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-13, waktu Samuel ini hendak mengurapi salah satu dari anak Isai, Samuel ini lihat apa yang tampak di depan mata, betul ya? Isai itu punya anak 7. Dipanggillah satu-satu waktu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja. Ketika dilihatnya Eliab, Samuel berkata, oh ini pasti ini raja ini. Pasti perawakannya ini sangat cocok. Tapi Tuhan berkata apa? Bukan ini. Salah, apa yang dilihat mata tampaknya itu luar biasa, tapi bukan. Anak yang kedua mungkin Syama gitu kan. Atau yang badannya juga tegap gitu kan. Ini cocok untuk panglima perang dan sebagainya. Cocok untuk raja. Tapi Tuhan berkata juga tidak, ini bukan. Anak yang berikutnya juga bukan, ini semuanya bukan. Padahal secara mata itu cocok. Tetapi muncullah Daud, dipanggillah Daud. Yang akhirnya setelah 6 anaknya gak ada, muncullah yang terakhir adalah Daud. Yang secara mata itu tidak masuk hitungan. Badannya kecil, ya. Kalau kita ngomong imut-imut gitu kan, pipinya mungkin kemerah-merahan. Wah, ini disuruh perang ini nggak bisa ini, kecil. Musuhnya besar-besar, bisa mati duluan gitu kan. Daud kecil kemerah-merahan. Tapi Tuhan berkata ini orangnya. Nggak salah Tuhan. Yes, ini orangnya, kamu urapi dia. Cara kerjanya Tuhan itu dengan kita berbeda, katakan amin. Cara manusia itu kadang percaya itu kalau melihat. Tapi cara kerja Tuhan itu tidak demikian. Tuhan itu punya sesuatu yang manusia gak pernah miliki. Manusia melihat di depan mata, tapi Tuhan itu melihat hati. Apa yang hari ini kita lihat dengan mata kita ini juga belum tentu itu kehendak Tuhan. Kita berkata, aduh penyakitku belum sembuh. Tapi kalau kita percaya bahwa kita punya kuasa, anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk berdoa, untuk menyembuhkan orang sakit. Percayakah Anda bahwa Anda mampu? Walaupun hari ini Anda doakan dan saudaramu belum sembuh. Tapi percayakah Anda di dalam Anda ada kuasa Allah
yang diberikan kepada kita, yang hari ini kalau kita enggak benar-benar melakukannya dengan iman, maka kita tidak akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus yang hari ini kita akan pelajari bagaimana imannya begitu luar biasa. Rasul Paulus dikenal sebagai rasul yang hari ini menjadi teladan bagi kita semua. Yang saya juga kagum dengan iman dari Rasul Paulus, di mana pelayanannya itu menghadapi banyak sekali tantangan. Betul Bapak Ibu? Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Makanya 2 Korintus yang 5 ayat yang ke-7 itu tulisan Rasul Paulus. Yang dikatakan hidup kami ini bukan karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kita akan belajar kenapa Rasul Paulus bisa menuliskan seperti itu. Apa yang dia alami? Apakah baik-baik saja? No. Rasul Paulus mengalami 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan seperti ini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Bayangin Bapak Ibu, Rasul Paulus mengalami suatu keadaan kondisi hidup dalam pelayanannya ketika dia memberitakan Injil. Dia adalah seorang pelayan Kristus yang hidupnya bagi Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi apa yang dia alami itu gak kebanyakan orang mau untuk menjalaninya. Dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Hari ini kita semua disebut pelayan Kristus. Bukan hanya yang berdiri di panggung, kita semua orang-orang yang melayani Tuhan, yang mau hidup bagi Tuhan. Kita disebut pelayan Kristus. Tapi Paulus berkata, aku lebih lagi. Bahkan dikatakan, aku berkata seperti orang gila. Karena Paulus melebihi kita semua. Karena dia mengalami sebuah keadaan, kondisi di dalam dia pelayanan, memberitakan Injil, dia dianiaya, dia didera dikatakan. Dihukum di penjara, didera berulang kali. Karam kapal, terkatung-katung sehari semalam di tengah laut. Pernah ngalami itu? Kami pergi pelayanan ke Malinau aja naik kapal 3 jam speed. Yang konon katanya di pinggir-pinggir itu ada buaya. Sudah mulai pikirannya overthinking, gimana kalau misalnya terjadi sesuatu dengan speed kita, tiba-tiba bocor. Terus tiba-tiba bisa tenggelam, terus tiba-tiba ada muncul buaya masuk gitu kan. Saudara, itu muncul overthinking, mungkin kadang-kadang berpikir, iya ya, tapi enggak lah ya, Tuhan memelihara. Tapi zamannya Paulus ngalami. Terkatung-katung di kapal, bayangin Bapak Ibu. Saudara bisa bayangkan keadaan yang sangat-sangat sulit. Yang mungkin hari ini kita nggak sebanding dengan apa yang Rasul Paulus alami. Kita baru saja ngalami kesedihan, mungkin ditinggal oleh seseorang yang kita kasihi. Kita sudah ngalami, aduh Tuhan, kenapa aku ngalami ini? Hari ini mungkin keluarga kita mungkin nggak rukun satu dengan yang lain. Kita ngalami sebuah hubungan yang retak dan sebagainya. Kita sedih, kita merasa kenapa ini terjadi ya Tuhan. Ada banyak pertanyaan di hidup kita yang kita mungkin kita cari jawabannya, kita mungkin belum ketemu. Why, kenapa semua ini terjadi? Tapi kita mau belajar dari Rasul Paulus yang tadi kita baca. Dia berkata, aku seperti orang gila, aku telah mengalami lebih dari apa yang pelayan Kristus alami. Sehingga dia boleh berkata, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hari ini kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus ini bisa untuk memiliki iman seperti itu. Yang hari ini saya juga berdoa. Iman dari jemaat GMS Balikpapan. Bahkan setiap kita yang hadir pagi hari ini kita mau punya iman. Yang bukan hanya kalau kita melihat bukti baru kita percaya. Tapi hari ini kita mau percaya sekalipun kita tidak melihat. Katakan amin. Karena iman itu tidak bergerak dengan bukti. Tapi iman bergerak dengan percaya dulu. Bahwa akhirnya kita melihat. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kita belajar apa yang Rasul Paulus alami sehingga dia memiliki iman yang begitu luar biasa.
2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ayat yang ke-16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kenapa Rasul Paulus punya iman yang luar biasa walaupun di tengah aniaya, di tengah tekanan, di tengah persoalan yang dia hadapi, dia tetap percaya bahwa hidup kami ini bukan karena melihat tapi karena kami percaya. Imannya tuh tidak goyah, imannya tetap kepada Kristus. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Karena yang pertama, Rasul Paulus berkata, namun manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hal yang pertama yang harus kita bangun. Kalau kita kepingin punya iman yang sungguh kuat di hadapan Tuhan. Iman yang percaya walaupun kita belum melihat bukti ada. Iman yang percaya walaupun hari ini aku berdoa sesuatu belum terjadi. Kita berdoa untuk mungkin pelayanan kita, CG kita kok gini ya, kok tambah gak karu-karuan mungkin misalnya. Aku pingin CG ku bertumbuh tapi kok enggak ya Tuhan. Anda belum lihat bukti. Tapi kita hari ini mau belajar bagaimana kita punya iman yang kuat, yang tangguh. Yang percaya sebelum kita melihat. Yang pertama adalah membangun manusia roh kita dari sehari ke sehari. Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahir ya kami secara jasmani mungkin merosot. Rasul Paulus mungkin sakit waktu itu, sekalipun dia berkata manusia jasmaniku ini merosot. Mungkin aku sakit, aku gak bisa. Tapi manusia batinnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Rahasia Rasul Paulus menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan adalah karena dia selalu memperhatikan, memberikan perhatian yang terus menerus kepada manusia rohnya. Apakah kita hari ini memperhatikan manusia roh kita? Kalau hari ini kita memperhatikan tubuh jasmani kita, manusia jasmani kita olahraga supaya sehat. Hari ini kami juga dalam pelayanan, kami tahu visi Kalimantan itu sangat besar. Hari ini kami rindu tubuh kami juga sehat, kuat. Kami harus olahraga, jaga makan, minum vitamin dan sebagainya. Itu tubuh jasmani. Betul ya Bapak Ibu? Hari ini semua pengen sehat bukan? Gak ada yang pengen sakit. Untuk itu kita jaga makan. Ya, harus tidurnya cukup. Kita memperhatikan hal yang jasmani. Tapi apakah kita juga memperhatikan terus menerus manusia roh kita yang di dalam ini? Makanya kalau hari ini kita menjadi kecewa dengan Tuhan, atau bahkan kita menjadi tawar hati oleh karena persoalan keadaan, kenapa Tuhan engkau gak tolong saya. Aku sudah berdoa sungguh-sungguh, aku sudah melayani sungguh-sungguh tapi belum terjadi perubahan. Lama-kelamaan kita menjadi orang yang tawar dengan Tuhan. Kita menjadi tawar hati sama Tuhan, karena apa? Kita gak kasih makan manusia roh kita. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu apa? Akan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini rahasianya Bapak Ibu. Kalau hari ini kita punya banyak persoalan, pergumulan, kita semua termasuk kami. Apa yang hari ini membuat kita tetap on fire dengan Tuhan? 3 bulan ini juga di CG-CG kita ini, kita mau membangun CG yang berapi-api. Dimulai dengan manusia roh kita harus kita bangun. Terus menerus, gak bisa cuma 1 hari. Gak bisa cuma hari ini berdoa sungguh-sungguh, besok enggak. Gak bisa cuma hari ini baca firman, besok enggak, besoknya lagi enggak. Hari Kamis muncul lagi Senin Kemis. Doanya Senin Kemis, baca firman Senin Kemis. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya iman yang percaya sebelum melihat, kalau kita enggak bangun manusia rohani kita. Rasul Paulus dia membangun rohnya, dikatakan manusia batin kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya percaya ketika manusia roh kita kuat, itu akan mengatasi manusia daging kita. Daging kita itu
lemah, tapi roh penurut. Makanya yang harus kuat adalah manusia roh yang di dalam kita. Supaya kita bisa menekan manusia daging kita, yaitu apa? Rasa kecewa kita. Kita bisa usir itu karena kita punya roh yang kuat. Kita punya firman Tuhan yang berkata, Tuhan mengasihimu. Kamu berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan yang seringkali berkata, ampunilah. Waktu kita gak bisa mengampuni sakit hati, Tuhan berkata ampunilah. Waktu kita punya masalah yang begitu banyak, keinginan kita berdoa belum dipenuhi, keperluan kita begitu banyak, kita mulai khawatir bagaimana hidup kita. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Coba pandang burung-burung di udara. Coba kamu lihat bunga-bunga di padang. Bukankah mereka semuanya itu tidak mengusahakannya, tapi aku memelihara mereka. Bagaimana aku tidak memelihara orang-orang yang percaya kepadaku. Itu firman Tuhan. Makanya kita menjadi orang yang kuat ketika kita bergaul karib dengan firman Tuhan. Terus menerus hari demi hari. Katakan amin. Amin. Kita gak mudah tawar hati. Peperangan iman yang pertama-tama bukan dari luar. Bukan persoalan yang kita hadapi. Ya, peperangan iman kita ini sesungguhnya itu bukan yang dari luar. Kita dihantam oleh berbagai masalah seperti Paulus. Dalam pelayanannya menghidupi banyak tantangan. Ya, mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, dalam CG kita. Kita menghadapi banyak sekali tantangan, mungkin persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi saudara, peperangan iman yang pertama-tama bukan dari luar. Bukan masalahnya bukan yang dari luar yang menentukan. Ya saudara, tetapi di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu hati kita, di dalam roh kita ini harus kuat. Pikiran kita harus dibaharui dari hari ke hari oleh pikiran Kristus. Sehingga kita gak mudah menjadi tawar hati. Tawar hati adalah kondisi seperti apa? Kalau kita ciri-ciri orang yang mulai tawar hati itu adalah orang yang mulai gak semangat lagi dengan perkara-perkara rohani. Disuruh ikut CG, malas. Banyak sekali alasan. Padahal CG itu membangun komunitas rohani dalam hidup kita. Kita gak pernah sendiri. Ada saudara-saudara kita yang menopang kita di dalam doa. Disuruh baca firman, saudara, banyak sekali alasan. Sibuk dan sebagainya. Sudah gak lagi menarik perhatian kita. Hati-hati kalau kita sudah mulai menarik diri dari itu. Iblis mulai mengintip dan mulai menaburkan tawar hati itu dalam hidup kita. Kita mulai melihat masalah kita jauh lebih besar daripada Tuhan. Kita mulai melihat tidak lagi ada jalan keluar. Kita mulai merasa putus asa karena tidak ada perubahan yang terjadi. Kekuatan iman kita mulai menurun. Amsal 24 ayat yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Kekuatan berbicara mengenai iman kita, ketahanan iman kita. Kalau hari ini kita mau punya iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, makanya kita katakan kita gak boleh tawar hati. Supaya gak tawar hati kita harus bangun manusia roh kita setiap hari. Saya mendorong setiap jemaat di tempat ini, siapapun kita hari ini. Mari kita bangun manusia roh kita terus menerus. Biar prioritas kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu mengalahkan semuanya. Termasuk kesibukan kita dalam pelayanan, kesibukan kita dalam pekerjaan. Katakan amin. Amin. Yang pertama bangun manusia roh kita sehari ke sehari, terus menerus. Itu juga yang Paulus lakukan sehingga dia dapat berkata kami tidak tawar hati. Walaupun yang tadi kita baca Paulus itu didera, dianiaya, dipenjara, terkatung-katung di kapal, mengalami karang kapal. Paulus dia tetap berkata Tuhan tetap baik dalam hidupku. Iman yang seperti ini loh yang Tuhan mau lihat dari anak-anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, katakan amin. Dia selalu datang tepat waktu dalam hidup kita. Masalahnya kalau kita sedang menunggu Tuhan itu bekerja, kita ini seringkali gak sabar. Kita ini seringkali inginnya instan. Sekarang Tuhan.
Cara kerja Tuhan dengan kita berbeda. Bukankah Tuhan berkata, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Tuhan. Jadi kita nggak bisa paksa Tuhan itu seturut dengan apa yang kita mau. Tapi ini kebenarannya, ini iman kita bahwa Dia adalah Allah yang menjawab doa kita sampai hari ini. Katakan amin. Kalau hari ini kita tetap setia, tekun berdoa. Apa sih alasannya? Karena kita percaya bahwa Dia Allah yang akan menjawab doa kita. Walaupun jawabannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu yang terbaik buat kita. Katakan amin. Amin. Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus sehingga dia punya iman yang luar biasa. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, luar biasa. Bagaimana mungkin saudara kalau kita baca tadi Paulus itu mengalami begitu banyak hal, dikatakan itu hanya penderitaan ringan saja. Masalah itu biasa. Kalau dalam sebuah lagu ya kita nyanyi, coba tepuk kiri kanannya. Masalah itu biasa. Penderitaanmu itu ringan saja. Dikatakan penderitaan yang sekarang ini ringan, penderitaan yang ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Hal yang kedua yang kita belajar dari Rasul Paulus adalah respon hati. Tetap berespon benar apapun yang kita alami. Responnya itu selalu benar karena dia tahu. Dia tidak pernah sendiri. Allah berada bersama dia, di sampingnya dan memberikan kekuatan. Paulus punya respon hati yang benar, dikatakan penderitaan yang berat yang Paulus alami itu dianggapnya sebagai penderitaan yang ringan. Karena Paulus itu sangat percaya bahwa apa yang dia alami ini akan mengerjakan baginya itu kemuliaan yang kekal. Yang hari ini mungkin dia belum pernah lihat. Yang hari itu mungkin dia gak bisa lihat. Tapi dikatakan penderitaan yang dia alami itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi responnya itu selalu benar. Apapun yang dia alami. Hari ini kita mau belajar juga. Kita punya respon hati yang benar terhadap semua peristiwa. Dan cari tahu kehendak Tuhan apa. Apa sih Tuhan? Yang Tuhan mau. Kenapa aku ngalami ini? Kenapa kok aku diizinkan ngalami ini? Pasti ada sesuatu yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu percaya bahwa Dia adalah Allah yang selalu baik dalam keadaan apapun. Katakan amin. Baik dalam suka kita maupun duka kita. Maupun waktu kita diberkati belum diberkati. Katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan Engkau tetap baik dalam keadaan apapun. Waktu papa saya sakit, saya mau antar papa saya ke dokter, saya mungkin pernah cerita. Saya berkata sama papa saya, Pak, iman kita tuh tidak tergantung dari keadaan. Entahkah hari ini papa nanti divonis virusnya masih ada atau sudah hilang. Divonis sembuh atau belum sembuh atau bahkan semakin parah. Kita akan sama-sama sepakat ya. Kita mau berkata Tuhan tetap baik. Tuhan Engkau tetap baik apapun keadaan kami. Karena iman itu tidak melihat keadaan. Iman itu tidak tergantung pada keadaan. Kalau hari ini kita diberkati, oh Tuhan itu baik. Kita bersuka cita, kita bisa melayani, kita bisa memuji Tuhan. Tapi pada waktu kita mengalami penderitaan yang mungkin tanda kutip, mungkin menurut kita sangat berat yang kita harus hadapi. Seperti papa saya alami, papa saya juga seorang pelayan Tuhan. Sempat dia berkata, papa ini sudah melayani Tuhan loh. Sudah memberi loh buat gereja, sudah support loh hamba Tuhan. Kenapa masih diberi penyakit yang vonisnya itu sudah gak ada obatnya. Gak ada obatnya kata dokter, ini hanya kasih karunia Tuhan aja. Jadi ya diterapi aja terus, diobati terus tapi gak tahu sampai kapan. Saya cuma bilang sama papa saya, iman kita tidak tergantung pada keadaan. Kalau vonisnya semakin parah, kita akan tetap bersyukur dan berkata, Tuhan thank you, Engkau tetap baik. Tapi tapi seandainya Tuhan itu memberikan kesembuhan buat papa, kita percaya, itu yang kita doakan.
Tuhan pun baik karena dia mau memberikan kesembuhan. Iman yang seperti ini loh tuh, saudara, yang Tuhan ingin ada di hidup kita. Maka kita percaya Tuhan tuh tidak pernah tidak untuk tidak memberikan pertolongannya buat kita. Dan puji Tuhan, bagi Tuhan itu menolong kita terlalu mudah. Saya juga katakan sama papa saya, menyembuhkan papa itu terlalu mudah. Hari ini pun kita berdoa, papa bisa disembuhkan. Tapi Tuhan tuh berkata kepada saya, aku ingin hatinya berbalik kepadaku. Aku ingin imannya berbalik kepadaku. Karena awalnya kecewa. Karena awalnya membandingkan, kenapa si A yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan kok hidupnya kelihatannya lebih baik. Ciri-ciri mulai tawar hati, mulai melihat orang yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan itu kok hidupnya lebih baik daripada papa saya yang sungguh-sungguh. Saya berkata, apa yang dilihat mata itu belum tentu kebenarannya. Kita melihat orang itu happy, bahagia, ngalami berkat Tuhan. Tapi sesungguhnya di hatinya itu kosong. Karena gak punya Tuhan, karena gak mengenal Tuhan. Tapi papa hari ini yang mengenal Tuhan, ngalami penderitaan seperti ini. Papa harusnya tetap percaya, bersyukur karena masih ada Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, yang akan melatih papa menjadi seorang yang punya iman yang kuat. Yang tidak hanya bersyukur ketika diberkati, tapi juga bersyukur di tengah keadaan karena kita akan mengalami lonjakan iman berikutnya. Papa akan mengalami Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan bawa itu. Papa saya berkata, ya papa mau. Hari itu saya tuntun papa saya berdoa untuk memulihkan hatinya dengan Tuhan. Untuk tidak lagi kecewa dengan Tuhan. Untuk siap menerima segala vonis yang ada. Dan Tuhan itu baik. Ketika saya bawa papa saya ke Jakarta, diperiksa. Saya berdoa di ruang dokter itu, saya berbahasa roh. Saya berkata, saya melepaskan kesembuhan. Walaupun keadaannya mungkin secara jasmani itu kelihatan mata itu enggak baik. Tapi saya memberanikan diri untuk berkata dengan iman, dalam nama Yesus aku memperkatakan kesembuhan. Tuhan, aku minta kasih karunia-Mu untuk membuat papa saya melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Dan puji Tuhan ketika diambil darahnya, itu hasilnya 1 bulan. 1 bulan itu penantian yang sangat panjang membuat kami terus beriman sama Tuhan. Kadang-kala iblis itu mengintimidasi, gimana kalau hasilnya tambah buruk? Gimana kalau yang kamu doakan itu gak jadi? Disitulah iman harus bergerak. Iman itu sesuatu yang gak kelihatan. Iman itu abstrak. Tapi iman itu bisa dilihat dari apa? Tindakan kita. Bukankah firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati? Bagaimana tindakan iman kita? Ya enggak usah khawatir. Enggak usah panik, enggak usah ragu dengan Tuhan. Kalau ditanya gimana Bapak sembuh? Sembuh dalam nama Yesus. Walaupun kita belum melihat bukti, belum melihat hasil. Tapi kita percaya, itulah iman. Maka ketika 1 bulan penantian kami, hasil itu dikirim. Saya berdoa, sebelum membuka itu saya berdoa, Tuhan, aku beriman. Hasilnya adalah baik. Setiap kita pasti beriman baik ya. Dalam nama Yesus. Yang tadinya virusnya itu ribuan. Bahkan kata dokter sangat sulit ini untuk dihilangkan. Tapi hari itu ketika saya buka. Dan di situ tertulis dikatakan negatif. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan bisa berikan itu kesembuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana kalau hasilnya itu waktu itu negatif? Hasilnya itu negatif ya. Bagaimana kalau positif? Tapi saya percaya papa saya sudah dikuatkan. Sudah saya siapkan. Sekalipun hasilnya enggak baik. Kita tetap bersyukur sama Tuhan. Habakuk berkata, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Sekalipun kambing, domba, ternak hilang dari kurungan. Sebuah kondisi pekerjaan yang sangat kritis. Keadaan ekonomi yang kritis, semuanya enggak baik-baik saja. Tapi Habakuk berkata, namun aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Yang menjadi kekuatanku dan sumber pertolonganku. Bisakah kita berkata demikian? Hari ini berapa lama kita jadi anak Tuhan? Berapa lama kita beribadah di tempat ini? Apakah iman kita next level dengan Tuhan? Apakah kita bersyukur ketika keadaan kita enggak baik? Hari ini saya ingin menantang Anda.
Apakah Anda punya respon hati yang benar apapun yang Anda alami? Apakah kita menganggap hari ini, masalah yang aku hadapi walaupun tanda petik secara manusia berat ya Tuhan. Tapi pernah bisa kita berkata, masalahku biasa, Tuhanku jauh lebih luar biasa. Aku akan dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena Dia ada bersama denganku. Katakan amin. Amin. Daud ketika mengalami cemoohan dari Simei di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai 14 nanti Anda bisa baca. Daud itu menghadapinya dengan tenang, respon hatinya itu benar. Dia tidak panik, dia tidak marah. Daud memiliki respon hati yang benar. Daud berkata, gak apa-apa, mungkin itu disuruh Tuhan. Untuk membuat istilahnya, aku ini punya respon hati yang benar. Supaya punya iman yang gak tertuju kepada keadaan. Tapi kepada Tuhan. Iman yang kita miliki hari ini. Bukanlah berbicara mengenai ukurannya besar atau kecilnya. Bukan ukuran masalah yang kita hadapi besar atau kecil. Tapi bagaimana kita bisa meresponinya dengan baik dan benar. Kita percaya bahwa apa yang kita alami itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang akan mendatangkan pekerjaan Tuhan di hidup kita dan mendatangkan kemuliaan, Paulus berkata. Yang jauh lebih besar dari apa yang kita alami. Ada sebuah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan. Seperti Daud juga. Sehingga Daud itu tidak hanya orang yang bisa dipakai Tuhan. Tapi juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dengan respon hati yang benar. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bukan berdoa dulu terus jadi tenang. Dikatakan kuasai diri kita dulu. Jadi tindakan iman kita tuh tenang dulu, tenang. Jangan panik. Baru setelah itu kita bisa berdoa. Jadi hari ini Anda mengalami persoalan, permasalahan. Kuasai diri kita. Jadilah tenang. Duduklah di kaki Tuhan, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita panik, kita sedih, kita kecewa. Saya percaya kita nggak bisa doa kok. Iman kita nggak akan muncul karena apa? Kita lebih melihat masalah jauh lebih besar dari apa? Dari Tuhan kita yang kita sembah hari ini. Tapi waktu kita tenang, waktu kita menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka kita bisa melihat Tuhan di dalam persoalan kita. Katakan amin. Mari kita sama-sama punya respon hati yang benar. Apapun yang kita alami. Ya, Bapak Ibu di tempat pekerjaan. Mau dicaci maki orang, mau difitnah orang, mau dibuat tidak adil. Tenang aja. Pembelaan itu dari Tuhan. Bagian kita punya respon hati yang benar. Kenapa orang itu kok gak suka sama saya? Kenapa aku diperlakukan demikian? Gak usah balas. Gak usah kita ini ikut membicarakan orang itu kepada orang lain. Apa bedanya dengan orang itu? Tapi hari ini kalau kita punya respon hati yang benar. Itu menunjukkan iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh next level dengan Tuhan. Waktu kita dibuat gak adil sama orang. Tenang aja, bawa di kaki Tuhan. Tuhan, aku gak ngerti. Orang itu kok seperti itu sama saya. Tapi aku lepaskan berkat buat dia. Ampuni dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Bawa dia berjumpa dengan Tuhan. Oh begitu luar biasa. Hari itu bukan hanya orang itu akan dipulihkan. Tapi iman kita akan naik. Kita akan naik next level dengan Tuhan. Kita akan belajar sesuatu dari Tuhan. Kita akan belajar bagaimana Tuhan akan membawa kita kepada pengalaman iman yang mungkin hari itu belum pernah kita alami. Kita akan melihat kebaikan Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Amin. Yang ketiga apa yang Paulus bisa kita teladani dari Pak Rasul Paulus. Yang Paulus alami dan Paulus lakukan. Yang ketiga ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang ketiga adalah memandang masalah dengan cara pandang Tuhan. Sehingga kita ini ketika melihat sebuah masalah, kita ini
Gak perlu bukti dulu, tapi kita melihat dengan cara pandang Tuhan, kita percaya. Yang kelihatan itu adalah apa? Misalnya masalah yang belum selesai, sakit penyakit yang belum disembuhkan, ekonomi yang belum dipulihkan, yang hari ini belum dapat pasangan, ya bagaimana Tuhan? Kok gak datang-datang pasangannya, jodohnya? Mungkin. Sampai kapan Tuhan? Gitu kan. Visi yang besar belum tercapai. Hari ini kami juga terus berdoa mengerjakan untuk Kalimantan visi gereja Tuhan. 60 gereja lokal tercapaikah? Kami juga beriman. Kalau kami mau melihat kayaknya kok gak mungkin. Terlalu besar visi ini. Tapi kami mau percaya, kami beriman, kami mengerjakan, kami berdoa. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan mengajari kita tidak memandang masalah itu dengan cara pandang kita. Karena waktu kita memandang dengan cara pandang kita sendiri, maka pasti gak mungkin. Karena kita tuh seringkali melihat dulu baru percaya. Tapi Tuhan mengajari kita. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, yaitu sesuatu yang kekal. Yaitu apa? Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan di balik semuanya yang akan kita alami. Saudara, iman itu mungkin tidak mengubah keadaan kita hari itu. Tapi iman itu mengubah cara kita melihat keadaan kita. Katakan amin. Iman itu mungkin gak sekonyong-konyong bisa mengubah keadaan kita. Hari ini kita beriman. Tapi pertama-tama yang iman kerjakan itu mengubah cara kita melihat keadaan itu. Seperti yang Paulus katakan tadi, dia bisa melihat penderitaan ringan itu hanya penderitaan yang dialami, hanya penderitaan ringan saja kok. Bukan penderitaan yang berat, padahal berat banget. Itu cara pandang, karena dia tahu di balik semuanya itu ada Tuhan. Cara pandang kita itu yang akan mengubah keadaan kita. Kita melihat di dalam kisahnya bangsa Israel. Ketika 12 pengintai itu diutus untuk mengintai kota Kanaan. 10 orang pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya, dua-duanya jujur sih. Dia jujur, dia berkata, kota yang kita lihat itu, begitu besar. Dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu besar-besar. Kita gak mungkin bisa masuk. Bahkan mungkin kita akan ditelannya. Cara pandang mereka melihat orang-orang yang tinggal di kota Kanaan itu, di negeri Kanaan itu besar-besar. Mereka memandang diri mereka tuh kecil, dikatakan kita ini seperti belalang. Kecil, itu cara pandang. Tapi dua orang, Yosua dan Kaleb, cara pandangnya beda. Mereka memandang, gak apa-apa. Walaupun besar-besar, walaupun sepertinya sulit, tapi kita bisa masuk di dalamnya. Karena Tuhan menyertai kita. Dua cara pandang yang berbeda. Di mana yang menimbulkan iman? Yang satu, mereka berkata, persoalan kita jauh lebih besar. Kita ini gak bisa apa-apa. Kita ini kecil. Sehingga masalah itu terlihat jauh lebih besar. Cara pandang mereka hanya melihat masalah itu jauh lebih besar. Mereka nggak bisa melihat Tuhan di balik masalah. Tapi yang Yosua dan Kaleb, mereka melihat bahwa masalah yang mereka hadapi itu seperti Paulus, ringan aja, biasa aja. Karena kita pasti bisa masuk, karena ada Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Cara pandang kita menentukan langkah kita selanjutnya. Tuhan sering memakai masalah kita itu untuk membentuk iman kita. Untuk membentuk cara pandang kita. Nah, cara pandang kita itu bisa benar sesuai dengan Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan. Saya sering kali lakukan ini. Ketika semuanya lagi begitu rasanya berat. Yang dihadapi, masalah yang dihadapi. Saya masuk hadirat Tuhan. Saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai memuji Tuhan. Dengan suara saya mulai memperkatakan firman Tuhan. Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar. Bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan mujizat.
bahwa segala sesuatu mungkin bagimu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, masalahku ini secara manusia mungkin berat, besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, aku dapat melewatinya. Tiba-tiba Tuhan kasih cara pandang yang berbeda. Tahu nggak kamu? Kalau engkau sedang mengalami masalah ini, kamu sedang aku tuntun menuju ke sini loh. Kamu akan begini-begini loh. Tiba-tiba kekuatan itu mengalir. Iman itu mulai muncul. Ya Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Cara pandang kita itu belum mengubah keadaan kita. Iman kita belum mengubah keadaan kita. Mungkin hari itu. Tapi mengubah hati kita dan cara pandang kita terhadap Tuhan. Dan terhadap masalah kita. Hari ini Anda yang mengalami persoalan, mengalami masalah. Coba lihat dari cacamatanya Tuhan. Apa sih Tuhan? Maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Masalah tidak terletak seberapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi terletak dari cara pandang kita terhadap masalah. Waktu cara pandang kita benar, kita memandang masalah itu biasa saja. Tapi kebalikannya kita memandang Tuhan itu adalah Allah yang berjalan bersama dengan kita. Yang dapat membelah laut merah, yang dapat mengadakan mujizat. Maka kita percaya kita pun akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadikan kekuatan buat setiap kita. 3 hal yang hari ini kita belajar. Bagaimana hari ini kita hidup dengan iman yang next level dengan Tuhan. Iman yang tidak hanya melihat bukti, tapi kita percaya sebelum bukti itu ada. Sebelum sesuatu itu berubah di hidup kita. Yang pertama adalah apa tadi? Kita harus membangun manusia roh kita sehari ke sehari. Bukan sehari saja. Bukan sebulan sekali. Bukan setahun sekali. Tetapi sehari ke sehari terus menerus. Bangun manusia rohmu. Kuatkan, teguhkan. Sehingga kita gak mudah kecewa dengan Tuhan. Sehingga kita gak mudah tawar hati. Sehingga kita tidak mudah untuk sakit hati, kecewa atau apapun. Yang kedua adalah miliki respon hati yang benar terhadap apapun yang kita alami. Selalu respon hati kita ini kita mau condongkan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dalam segala sesuatu. Penderitaan yang aku alami ini Tuhan akan mengerjakan kemuliaan yang kekal. Lebih dari segala-galanya. Karena kita tahu Tuhan yang akan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dia mengizinkan itu terjadi untuk membentuk kita memiliki iman yang kuat. Yang ketiga, memandang masalah dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Sehingga kita akan dibawa Tuhan masuk kepada kemuliaannya. Dan kita akan mengalami kemenangan bersama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.